Assalamualaikum. Ibu rasa sudah bisa dimulai ya? Baik Bu, kami mulai Bu. Ya, silakan dimulai, Farhan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Ya, sudah berapa minggu ya tidak bertemu? Sehat semuanya? Alhamdulillah Bu sehat. Iya, sudah berapa minggu Ibu tidak masuk di kelas kalian dikarenakan berbagai macam sebab. Oke, hari ini kelompoknya Farhan ya? Ya Bu. Ya, Bu lihat Debbie tambah cantik. Sudah lama nggak ketemu Debbie nih. Oke, Ibu Weni sudah masuk ya? Bu Weni. Hari ini Pak Somakin Sudah Bu nggak Vika, sudah masuk saya Bu Vika. Ya. Silakan ya, Ibu rasa sudah bisa dicoba ya, dimulai ini karena sudah jam 11. Ya, dipersilakan kepada kelompoknya Farhan untuk memulai presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Pendidikan sebagai Hak dan Kewajiban semua warga negara. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Farhan Fadilah, Ragil Indah Pratiwi, Rosida Aryani, Siti Aisyah, Hairani Nasya Anggraini, dan Mutia Hoirunisa. Untuk pendahuluannya dulu, latar belakang dari materi yang akan kami sampaikan, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan yang kaitannya dengan hak dan kewajiban warga negara diharapkan menjadi sebuah penguatan nilai-nilai di dalamnya. Pendidikan adalah hak setiap warga negara, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terkait satu sama lain, sehingga dalam praktiknya harus dijalankan dengan seimbang. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu ketimpangan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rosida Aryani. Kepada Saudari Rosida Aryani kami persilahkan. Konsep hak dan kewajiban. Pemahaman tentang hak dan kewajiban terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian hak asasi manusia. Manusia sebagai ciptaan
ciptaan Tuhan yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Kemudian pada Pasal 1 ayat 2 juga disebutkan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat manusia, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan. Next, Farhan. Next. Definisi hak. Dalam KBBI, hak didefinisikan sebagai milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Profesor Dr. Noto Negoro mengungkapkan bahwa hak adalah sebuah kuasa untuk menerima dan melakukan sesuatu yang memang semestinya diterima dan dilakukan. Dalam hal ini tidak bisa dilakukan atau diterima oleh pihak lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak merupakan sebuah kewenangan dan kuasa yang pantas dan mutlak dimiliki individu sebagai pedoman untuk menerima dan melaksanakan sesuatu yang mana tidak bisa diterima atau dilaksanakan oleh pihak lain. Next. Definisi kewajiban. Dalam KBBI, kewajiban didefinisikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, tugas menurut hukum. Profesor Dr. Noto Negoro mengungkapkan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh kepentingan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewajiban merupakan keharusan yang dibebankan kepada individu yang sifatnya memaksa dan akan mendapatkan konsekuensi apabila lalai. Kembali ke moderator. Baiklah, selanjutnya mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak ada suara aku enggak? Ada. Oke, lanjut. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh satu kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang, terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut.
Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapat hak karena kewajibannya penuhi. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapat ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Next. Pendidikan sebagai hak dan kewajiban warga negara. Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercermin dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, pada pasal 31 ayat 2 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini merupakan penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Untuk maksud tersebut, dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan manusia. Lalu, rumusan pasal 31 ayat 1 dan 2 pada hakikatnya mengandung prinsip demokrasi pendidikan. Rumusan itu merupakan sikap bangsa dan negara untuk memprioritaskan penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Untuk itu, dirumuskan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar dan kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar tersebut, serta negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Kembali kepada moderator. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Saudari Hairani Nasya Anggraini. Kepada Saudari Rani kami persilakan. Baik, kita akan membahas tentang konsep pendidikan. Nah, yang pertama tentang pengertian pendidikan. Kami mengambil pengertian pendidikan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, terus dari Maunah, terus dari Bapak Pendidikan Nasional kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, terus pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hampir mirip dengan pengertian undang-undang yang telah disebutkan tadi, Maunah juga menyatakan pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan, memperbaiki, mengubah pengetahuan, keterampilan, sikap, serta tata laku seseorang atau sekelompok orang melalui kegiatan pengajaran, bimbingan, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayatnya dalam rangka untuk mempersiapkan peserta didik atau anak agar dapat memainkan peranan dalam lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Nah, menurut Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara,
Pendidikan adalah usaha kebudayaan yang dimaksud untuk memberikan bimbingan dalam pertumbuhan jiwa raga peserta didik agar selalu dalam garis-garis kodrat pribadinya dan dapat memajukan hidup lahir batinnya. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa dalam rangka mencerdaskan anak bangsa harus dilakukan usaha dalam belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Yang kedua, tujuan pendidikan. Nah, tujuan merupakan komponen paling penting dan menentukan serta mendasar di dalam dunia pendidikan. Coba teman-teman bayangkan, dalam suatu kegiatan jika tidak ada tujuan, maka kita tidak tahu arahnya akan kemana. Jadi dapat disimpulkan tujuan merupakan hal yang paling penting ada di dalam suatu kegiatan, khususnya kegiatan pendidikan. Nah, di Indonesia sendiri, tujuan pendidikan nasional itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, fungsi pendidikan. Menurut Sujana, fungsi pendidikan itu untuk menghilangkan segala penderitaan rakyat mengenai kebodohan dan ketertinggalan. Nah, ternyata itu juga tertuang di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi bahwa fungsi pendidikan nasional itu untuk mengembangkan pengetahuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mendasarkan kehidupan bangsa dan mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah kita sebutkan tadi. Terus selanjutnya ada komponen pendidikan. Menurut Shafil dan Zen, dalam kegiatan atau proses pendidikan terdapat 6 komponen pendidikan yang saling mempengaruhi. Nah, seperti yang telah disebutkan tadi bahwa tujuan itu merupakan komponen yang paling penting dan mendasar dalam pendidikan. Menurut sifatnya, tujuan itu terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, fungsi tujuan khusus ialah sebagai alat untuk mencapai tujuan umum. Nah, untuk itu terdapat 4 jenjang tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan umum, yaitu berfungsi sebagai untuk manusia Pancasila. Yang kedua itu ada tujuan institusional, seperti di lembaga pendidikan, misalnya itu tujuan universitas. Terus tujuan kurikuler, yaitu tujuan yang ada di mata pelajaran, seperti mata pelajaran matematika. Terus tujuan instruksional, kompetensi dasar, yaitu seperti tujuan untuk setiap kegiatan atau indikator. Terus ada pendidik. Pendidik ini ialah orang yang bertanggung jawab di dalam dunia pendidikan. Nah, macam-macam pendidik itu ada 2. Yang pertama menurut kodratnya, yaitu orang tua, dan menurut jabatannya. Kalau menurut jabatannya ini guru atau pengajar yang sejenis, tenaga lain yang sejenis. Nah, terus ada peserta didik. Nah, peserta didik adalah orang atau kita yang memiliki potensi untuk dikembangkan selama sepanjang hayat kita. Nah, terus ada materi. Nah, materi ini harus kita benar-benar pikirkan dengan baik demi mencapai tujuan pendidikan nasional yang kita inginkan. Nah, cara memilih, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam memilih materi pelajaran. Yang pertama itu sesuai
atau menunjang tidak materi tersebut dengan tujuan pendidikan. Nah, yang kedua itu materi itu sesuai tidak dengan kurikulum. Nah, yang kedua urgensi. Nah, penting tidak materi itu dalam untuk peserta didik. Terus yang selanjutnya bermakna tidak materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, yang selanjutnya metode dan media pendidikan. Nah, metode dan media pendidikan ini digunakan untuk menunjang adanya interaksi pada saat pembelajaran demi mencapai tujuan pendidikan yang kita inginkan. Selanjutnya, lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan ini penting ada dalam komponen ini karena dapat mempengaruhi individu atau peserta didik. Nah, terdapat 3 jenis lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga, yaitu lingkungan pendidikan yang mendasar ada di dalam diri peserta. Yang kedua ada sekolah. Nah, sekolah ini berfungsi sebagai pendidikan formal untuk melengkapi pendidikan yang ada di dalam keluarga. Terus ada lingkungan masyarakat, yaitu yang berfungsi sebagai pendidikan non-formal yang membantu sekolah dan keluarga dalam terkelanjutannya pendidikan. Nah, yang selanjutnya akan dibahas tentang hubungan filsafat dan pendidikan. Oke, yang terakhir ada hubungan filsafat dengan pendidikan. Nah, filsafat dengan pendidikan itu tidak dapat dipisahkan karena dari sisi filsafat, pendidikan ada untuk membangun filsafat hidup. Nah, sedangkan dari sisi pendidikan, filsafat itu ada untuk memberikan kesadaran tentang eksistensi, asal mula, dan tujuan hidup manusia. Jadi, tanpa filsafat, pendidikan tidak tahu mau akan dibawa arahnya kemana, sedangkan tanpa pendidikan, filsafat akan tetap berada pada utopianya atau bayangannya. Sekian, akan dilanjutkan tentang konsep selanjutnya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ragil Indah Pratiwi. Kepada Saudari Ragil kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Farhan. Selanjutnya adalah tentang konsep demokrasi pendidikan. Sebenarnya konsep demokrasi pendidikan ini sudah dijelaskan oleh kelompok yang sebelumnya. Baiklah, yang pertama adalah pengertian tentang demokrasi pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan ataupun pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Yang berarti demokrasi yang baik mengakui dan menghargai keanekaragaman dan perbedaan-perbedaan dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Demokrasi pendidikan adalah suatu demokrasi yang memberikan hak dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran yang sama kepada setiap warga negara tanpa membedakan ras, suku, kepercayaan, warna kulit, status, maupun golongan. Yang selanjutnya adalah prinsip demokrasi dalam pendidikan. Next. Dalam setiap pelaksanaan pendidikan selalu terkait dengan masalah-masalah seperti hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan, dan hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka. Dari prinsip-prinsip ini dapat disimpulkan bahwa ide dan nilai demokrasi pendidikan sangat banyak dipengaruhi oleh alam pikiran, sifat, dan jenis masyarakat di mana kita tinggal. Karena dalam kenyataannya, pengembangan demokrasi pendidikan itu akan banyak dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan penghidupan masyarakat. Misalnya, masyarakat agraris akan berbeda dengan masyarakat metropolitan. Begitupun masyarakat yang tinggal di pesisir pantai akan berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan. Jika hal-hal yang disebutkan ini dikaitkan dengan prinsip-prinsip demokrasi pendidikan yang telah diungkapkan, maka ada beberapa butir penting yang harus diketahui.
yaitu yang pertama adalah keadilan dalam pemerataan kesempatan belajar bagi semua warga negara dengan cara adanya pembuktian kesetiaan dan konsisten pada sistem politik yang ada, misalnya demokrasi Pancasila. Yang kedua adalah dalam rangka pembentukan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik. Yang ketiga adalah memiliki suatu ikatan yang erat dengan cita-cita nasional. Dari butir-butir sebagaimana yang disebutkan tadi, dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia dalam rangka pengembangan demokrasi memiliki ciri dan sifat tersendiri terhadap apa yang akan dikembangkan sesuai latar belakang sosial yang ada dan mempunyai perbedaan dengan negara dan bangsa lain. Hal ini tampak seperti yang pertama adalah sifat kekeluargaan di tengah-tengah kemajuan dan dunia modern, dan adanya aspek keseimbangan antara aspek kebebasan dan tanggung jawab. Dalam bidang pendidikan, cita-cita demokrasi yang akan dikembangkan dengan tidak meninggalkan ciri-ciri dan sifat kondisi masyarakat yang ada, melalui proses vertikal dan horizontal komunikatif perlu dirumuskan terlebih dahulu, terutama yang berhubungan dengan nilai demokrasi, sehingga akan tampak bahwa demokrasi pendidikan Pancasila berbeda dengan demokrasi pendidikan pada bangsa lain. Jika pengembangan demokrasi pendidikan yang akan dikembangkan, yang berorientasi kepada cita-cita dan nilai demokrasi, maka selalu memperhatikan prinsip-prinsip seperti menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai dengan nilai-nilai leluhurnya. Yang kedua, wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur, dan mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mengembangkan kreasinya ke arah perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merugikan orang lain. Next. Yang selanjutnya adalah demokrasi pendidikan di Indonesia. Sebenarnya bangsa Indonesia telah menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikan sejak diproklamasikannya kemerdekaan hingga sekarang. Dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang berbunyi tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, dan yang kedua adalah pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Juga ada tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional yang sudah dijelaskan rekan saya sebelumnya. Dan yang ketiga adalah prinsip penyelenggaraan pendidikan pasal 4. Dan yang keempat adalah tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN di sektor pendidikan. Baiklah, kembali ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Mutia Khairunisa. Kepada Saudari Mutia kami persilakan. Adapun masalah pendidikan sebagai hak dan kewajiban semua warga negara, yang pertama itu masalah pemerataan pendidikan. Pendidikan merupakan hak dari setiap warga negara. Pernyataan ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun, tidak dapat dipungkiri, faktanya itu masih ada anak-anak Indonesia yang tidak melanjutkan pendidikannya. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah kondisi perekonomian. Yang kedua, kurang memadainya fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah dapat dilihat atau dibandingkan dari beberapa sekolah, seperti beberapa sekolah yang letaknya di kota sudah menggunakan komputer, akan tetapi sekolah yang letaknya berada di daerah terpencil, biasanya mereka belum menggunakan komputer. Yang ketiga, kurangnya mutu dan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Pendidikan di Indonesia terus diusahakan selalu ditingkatkan. Hanya saja peningkatan ini masih belum terlihat signifikan. Pada daerah terpencil, bahkan untuk menyamai mutu pendidikan di kota terdekat saja masih sulit. Seperti contohnya itu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengatakan bahwa jumlah tenaga pengajar yang masih minim di daerah terpencil. Yang keempat, pembangunan sekolah yang tidak merata. Pembangunan sekolah di Indonesia, khususnya pada daerah terpencil, masih belum dapat dikatakan sepenuhnya maksimal, karena berdasarkan penelitian
yang dilakukan di daerah terpencil itu pembangunan sekolah atau gedung-gedung sekolah itu jumlahnya itu masih kurang. Kemudian lanjut. Kemudian solusi dari permasalahan yang telah saya sebutkan tadi, yang pertama itu pemerintah hendaknya memperbanyak sosialisasi kepada orang tua atau anak-anak terkait pendidikan. Yang kedua, pemerintah lebih memperhatikan juga kebutuhan bagi setiap sekolah, khususnya sekolah yang berada di daerah terpencil. Yang ketiga, pemerintah seharusnya mengirimkan tenaga pengajar atau membaginya secara rata. Nah, yang keempat, pemerintah hendaknya bergerak cepat untuk membenahi pendidikan ini, seperti membangun sekolah di daerah terpencil, yang sekira jumlah sekolahnya itu masih kurang. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami membuka sesi pertama dengan 3 pertanyaan. Untuk 3 penanya terdepan, ada Risma Elvariana. Kepada Saudari Risma, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya mengenai bagian Hairani tadi. Tadi sempat dijelaskan oleh Saudari Hairani bahwa materi pembelajaran itu mungkin materi pembelajaran itu dipilih sesuai dengan ketentuan kurikulum. Apakah itu penting atau memenuhi standar dari kurikulum tersebut? Nah, pada saat adanya perubahan dari KTSP 2006 ke kurikulum 2013, apakah ada materi pembelajaran terutama di sini materi pembelajaran matematika yang tadinya digunakan atau dipakai pada KTSP 2006 kemudian tidak digunakan lagi materi tersebut pada kurikulum 2013. Jikapun ada materi pembelajaran matematika yang dihapuskan pada saat kurikulum 2003, mungkin kelompok kalian bisa menjelaskan kenapa materi tersebut tidak digunakan lagi. Terima kasih. Izin Benar. Bisa diulang lagi pertanyaannya, Risma? Pertanyaan yang ininya. Kenapa? Mungkin bisa saya ketik di kolom chat. Oh, baik. Baiklah, kami tampung dulu untuk sementara. Selanjutnya kepada Saudari Raisya. Untuk Raisya kami persilahkan. Iya, izin bertanya. Nah, saat ini kan arah pendidikan, bahkan di Indonesia sama di dunia pun lagi menerapkan pendidikan yang inklusif. Nah, bagaimana sih, apa pandangan kalian mengenai pendidikan yang inklusif, yang inklusif itu dan cara mengajar dan apa yang harus kalian lakukan ketika ada di kelas kalian tuh bertemu anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus kayak gitu. Bagaimana cara mengajar kalian dan apa yang harus kalian lakukan? Bisa dipahami? Bisa ulang sekali lagi? Nah, saat ini kan ada pendidikan itu kan ada yang pendidikan inklusif ya. Nah, itu bagaimana pandangan kalian mengenai pendidikan yang inklusif itu? Dan ketika nanti kalian bertemu di kelas ada salah satu atau salah dua siswa kalian yang anak berkebutuhan khusus, itu bagaimana yang harus kalian lakukan dan cara mengajar kalian itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Raisya. Selanjutnya pertanyaan untuk yang akan bertanya Saudari Mustika Hoironisa. Kepada Saudari Mustika kami persilahkan. Baik, terima kasih. Izin bertanya ya. Kan seperti kita ketahui bahwasannya pendidikan itu merupakan hak setiap warga negara. Nah, lalu di dalam dunia pendidikan ini, contohnya misalnya, saya itu ingin bertanya, menurut kalian, apakah uang pangkal pada ketika kita masuk ke kuliah, uang gedung dan lain sebagainya, apakah itu termasuk dalam komersialisasi
dunia pendidikan gitu. Dan jika memang ada benar ada kapitalisme dan komersialisasi dalam dunia pendidikan, menurut kalian bagaimana cara kita melawan hal-hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Mustika atas pertanyaannya. Mohon diberikan waktu dulu untuk kelompok kami untuk mendiskusikan jawabannya.
Baiklah, untuk pertanyaan dari Saudari Raisya akan dijawab oleh Saudari Mutia. Kepada Saudari Mutia kami persilakan. Menurut kelompok kami, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu sebaiknya disekolahkan di sekolah luar biasa atau SLB. Kita sebagai pendidik itu, jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kurang tepat kalau disekolahkan di sekolah yang biasa. Karena membutuhkan pendidik yang berpengalaman juga untuk mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi seharusnya kita itu sebagai pendidik harus memberikan arahan ke orang tuanya untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang berkebutuhan khusus. Boleh menyanggah sedikit? Boleh. Silakan. Seperti yang saya bilang dari awal, ini konteksnya pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif itu kan di mana anak-anak berkebutuhan khusus itu membaur oleh belajar bersama dengan anak-anak yang normal lainnya. Nah, seperti pengalaman saya juga sebelumnya waktu SMA itu ada kakak tingkat yang notabene dia memang harusnya di SLB, tapi dia dimasukkan ke dalam kelas reguler yang biasa. Nah, seperti itu. Ini kan juga udah termasuk salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals. Kalau pendidikan inklusif itu untuk membaurkan anak-anak yang berkebutuhan khusus ke anak-anak yang real itu udah suatu tujuan pendidikan ke depan, pendidikan ke depannya begitu. Kalau artinya kalau misalkan semua anak berkebutuhan khusus dimasukkan SLB, jadi kayak semacam ada pembeda gitu kan. Tujuan dari pendidikan inklusif itu kan memang untuk sistem penyelenggara pendidikannya biar anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa masuk ke sekolah reguler biasanya seperti itu. Ada juga pengalaman teman saya juga, dia masuk ke sekolah reguler seperti itu. Kalau boleh tahu untuk yang kelas Raisya tadi itu kekurangannya di bagian fisik yang mana ya? Ada dua pengalaman saya. Yang pertama yang kakak tingkat itu dia kayak mana sih? Dia memang nggak kekurangan fisik, tapi dia kayak ini apa ya bisa disebut? Dia tuh kayak nggak dengar, kayak suka bengong gitu, kayak kalau misalkan ada kelas dia kadang-kadang keluar tiba-tiba, terus kalau lagi ngajar dia keluar nggak dengerin gurunya. Terus yang satunya lagi dia tuli itu ya sebutan tunarungu bisa dibilang. Izin menambahkan untuk pertanyaan Saudari Raisya tadi, kalau kan ini kan pertanyaan kan bagaimana pandangan terhadap pandangan kami terhadap pendidikan yang inklusif tadi kan. Nah, kalau untuk kalau pandangan kami pendidikan inklusif tuh menurut kami itu tuh terkesan memaksa gitu. Soalnya kan untuk pembelajaran dari siswa-siswa yang yang memiliki kekurangan itu sebaiknya memang disekolahkan di sekolah luar biasa, karena kadang-kadang ada beberapa guru yang tidak memiliki skill untuk mengajarkan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kami lebih menyarankan untuk siswa-siswa untuk seluruh siswa itu mendapatkan pendidikan yang cocok untuk mereka. Kalau mereka yang tuli, kalau mereka tuli harusnya di SLB dan mendapatkan pengajaran tentang materi bagaimana cara mengajarkan orang tuli kayak gitulah pokoknya. Kalau untuk yang dia ibaratnya kalau cuma fisik ya itu nggak masalah. Soalnya kan kalau fisik kan
otaknya juga nggak bermasalah juga kan, kalau meskipun cacat fisik atau buntung kaki lah atau apalah, atau pokoknya yang terbelakang mental fisik yang lain. Nah, kalau yang kayak gitu mungkin tidak apa-apa kalau mereka bisa mengikuti. Tapi kalau sekiranya pada saat guru menjelaskan mereka tidak bisa mengikuti, sebaiknya menurut kelompok kami sebaiknya ditempatkan di sekolah di SLB yang cocok dengan kapasitas orang tersebut, siswa tersebut, kayak gitu menurut kami. Jadi dengan kata lain, kelompok kalian agak sedikit bertentangan dengan tujuan berkelanjutan, ya, atau bisa dibilang Sustainable Development Goals itu ya, di poin keempat tentang pendidikan inklusif. Lebih tepatnya kami itu kurang setuju kayak gitu. Soalnya pendidikan yang baik itu kan pendidikan yang menurut kami bagus itu tuh yang sesuai dengan siswanya, tidak bisa memaksakan kayak gitu. Juga gurunya itu yang sesuai juga dengan gurunya. Kalau guru juga nggak bisa mengajarkan materi apa untuk orang, maksudnya dia tidak bisa pakai bahasa tubuh untuk mengajarkan orang tuli kan, ya nggak bisa juga kan, maksudnya terlalu memaksa kalau menurut kami. Oke. Cukup deh. Makasih jawabannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Siti. Jawab pertanyaan dari Mustika. Menurut kalian, apakah uang pangkal pada awal masuk perkuliahan termasuk pada komersialisasi dunia pendidikan? Bagaimana cara kita menghindari dan melawan komersialisasi pendidikan? Komersialisasi ini kan artinya memperdagangkan. Jadi kalau uang pangkal pada awal masuk kuliah ini tergantung. Menurut kami, dia disebut komersialisasi apabila standar pendidikan yang diberikan tidak sesuai dengan uang pangkal yang dibayarkan. Namun apabila mutu pendidikan dan standar yang diberikan sesuai dengan apa yang dibayarkan, maka itu tidak disebut dengan komersialisasi pendidikan. Nah, lalu bagaimana cara kita menghindari dan melawan komersialisasi? Menurut kami, sepatutnya pendidikan tinggi mempunyai strategi yang dapat dilakukan untuk menyiasati agar komersialisasi pendidikan tidak sampai mengorbankan peserta didik. Dalam hal ini yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi adalah dengan mempertahankan mutu pendidikan dan menjaga agar pola akses masuk anak didik untuk masuk perguruan tinggi tetap pada jalurnya. Lalu mengusahakan bentuk-bentuk pengumpulan modal untuk membiayai pendidikan dengan cara lain yang tidak mengorbankan peserta didik. Kemudian lembaga pendidikan tinggi juga harus melakukan efisiensi terhadap pengeluaran yang tidak prioritas untuk menekan terjadinya lonjakan kenaikan biaya pendidikan. Bagaimana Saudari Mustika? Iya, dapat dipahami Siti. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Saudari Risma Elvariana akan dijawab oleh teman kami Rosidi Aryani. Kepada Osi kami persilahkan. Oke. Oh maaf, Hairani. Oke, menjawab tentang pertanyaan Risma mengenai pada saat
terjadinya perubahan kurikulum dari KTSP 2006 ke kurikulum 2013, apakah ada materi pembelajaran matematika yang dihapuskan? Menurut pencarian kami, materi pembelajaran yang dihapuskan dari kurikulum 2013 yaitu logika matematika. Nah, kenapa kami nggak menemukan kenapa, tapi mungkin ya, karena di perasaan saya di Bahasa Indonesia juga kita pernah belajar tentang logika yang kayak gitu, hampir mirip. Jadi mungkin bagi pemerintah itu tuh nggak efisien gitu. Kalau di Bahasa Indonesia juga ada, di matematika juga ada, kayak gitu. Jadi salah satunya aja dihapuskan. Begitu. Baik, terima kasih kepada Hairani atas jawabannya, dapat dipahami. Ya, sama-sama. Baik teman-teman, untuk pertanyaan sesi 2 tadi ada beberapa penanya dari yang menanyakan di kolom chat. Yang pertama itu Saudari Hovifah, yang kedua Saudara Rehan Amin, dan ketiga Saudari Tiara Patrianingsih. Untuk pertanyaan pertama dari Saudari Hovifah boleh ditanyakan ulang? Karena pertanyaan tadi hilang di chat sebelumnya. Halo, belum ada apa? Selagi menunggu Saudari Hovifah, kepada Saudara Rehan, kami persilakan. Rehan, silakan bertanya ulang. Boleh di chat, boleh juga langsung unmute. Rehan. Itu udah ada pertanyaannya di chat, Farhan. Silahkan untuk dijawab. Sebentar Bu, lagi didiskusikan. Oke ya, sembari menunggu kelompok Farhan mendiskusikan. Jadi memang permasalahan di pendidikan Indonesia itu banyak sekali. Mulai seperti yang Raisya tadi tanyakan, dan juga yang lain ada tanyakan tadi. Mulai dari kurikulum, materi, dan semua macamnya itu banyak sekali permasalahan di pendidikan Indonesia. Apalagi masalah mutu ya. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia itu banyak seperti efektivitas, efisiensi, standarisasi pengajaran. Nah, hal-hal tersebut itu menjadi masalah di dalam pendidikan.
Selain itu tuh kalau masalah di dalam dunia pendidikan yang lebih spesifik itu seperti rendahnya sarana fisik, fasilitas pendukung, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, terutama pada guru ya. Banyak sekali kita lihat kalau kesejahteraan dari guru-guru itu sangat tidak terjamin, apalagi guru-guru honorer. Mungkin kalian sudah tahu lah. Kemudian ada juga rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan untuk sekarang mungkin mahalnya biaya pendidikan. Yang UKT biaya kuliah kan, mungkin kalian sudah merasakannya. Jadi untuk rendahnya sarana fisik dan sarana pendukung itu, sebenarnya solusinya itu memang dari semua permasalahan itu ada di pemerintah. Kalau untuk sarana, mungkin pemerintah bisa meningkatkan anggaran pendidikan, walaupun selama ini anggaran pendidikan sudah cukup tinggi, namun serapannya mungkin belum terasa ya, apalagi pada daerah-daerah terpencil. Kalau untuk kualitas guru sendiri ya, solusinya memang datang dari pemerintah dan juga dari guru itu sendiri. Kemauan dari guru untuk meningkatkan kualitas dalam pengajarannya. Oke, itu permasalahan-permasalahan di dunia pendidikan yang sering kita jumpai. Sudah ada jawabannya kelompok Farhan? Udah ada, Bu. Bentar, Bu. Siapa yang tadi mau pengen jawab tadi? Roshidah. Masih ya? Baiklah, Saudari Roshidah Aryani, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan. Soalnya tadi, hak dan kewajiban bagi setiap warga negara, akan tetapi belum semua warga negara mendapatkan pendidikan. Salah faktornya itu mahalnya biaya pendidikan. Bagaimana cara kalian menanggapi hal tersebut? Sesuai pasal 31 ayat 2 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 20% APBD itu untuk pendidikan. Kita tahu bahwa wajib belajar 12 tahun itu sudah gratis untuk sekolah-sekolah negeri. Jadi kalau untuk yang anak-anak yang putus sekolah, alasannya itu untuk kerja, sudah ada SMK yang menjadi alternatif. Sekarang juga sudah banyak bantuan-bantuan dari pemerintah seperti program KIP, ada juga bantuan dana BOS di sekolah-sekolah. Dan sekarang itu udah ada aturan ketat ya terkait pungutan liar yang terjadi di sekolah. Ya, itu. Bagaimana, Opi? Sepertinya Farhan tidak ada. Baik, jawaban dari Saudari Opi tadi katanya sudah jelas di kolom chat. Selanjutnya, Saudari Ragil ingin menjawab pertanyaan. Kepada Saudari Ragil akan kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rehan Amin. Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya itu yaitu lulusan sarjana keguruan banyak, tapi masih banyak yang menganggurkan diri. Padahal di pelosok negeri, terutama yang semakin jauh dari perkotaan, masih sangat dibutuhkan tenaga pendidik. Bagaimana
fenomena ini bisa terjadi dan menyikapi fenomena tersebut. Seperti yang kita tahu, untuk kenapa masih banyak lulusan keguruan yang menganggurkan diri itu karena mungkin yang pernah saya tanyakan kepada orang yang sudah lulus keguruan tapi dia tidak mengajar itu karena seperti yang kita tahu gaji honorer itu sangat rendah. Apalagi bila honorer belum disertai dengan sertifikasi profesi guru. Lalu kenapa padahal di daerah-daerah yang 3T masih banyak dibutuhkan tenaga pendidik. Namun kebanyakan mereka itu tidak mau mengajar di 3T karena berbagai keterbatasan seperti kurangnya fasilitas, sulitnya jaringan internet, sulitnya jalan, dan kurangnya fasilitas-fasilitas lain yang mendukung dalam proses pembelajaran. Namun, untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah mengadakan program yang bernama SM3T. Nah, dari program tersebut, itu ada jaminan untuk yang mau mengajar di 3T itu untuk diberikan yang pertama adalah gratis PPG. PPG kan mahal, yaitu sekitar 9,5 jutaan sampai 10 juta per semester, dan itu diikuti selama 2 semester. Berarti kan hampir 20 juta uang habis untuk PPG. Agar gaji meskipun masih honorer itu bisa dibilang mencukupi. Nah, makanya pemerintah itu memberikan program SM3T. Dia itu digratiskan untuk PBG dan selanjutnya mengabdi selama 1 tahun di daerah 3T dan diwajibkan untuk tidak menikah terlebih dahulu. Dan keuntungan dari SM3T ini program dia selanjutnya menjadi GGD, guru garis depan, yang selanjutnya diutamakan menjadi CPNS. Terima kasih. Baik, untuk Rehan, apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Oke. Farhan, tunggu. Ibu mau menanggapi sedikit? Boleh, Bu. Gini ya, Ibu mau tanya, pendapat kalian aja lah dari kelompok Farhan dulu, boleh dari kelompok lain. Itu tadi kan Ibu juga sudah mengemukakan kalau yang namanya honorer itu memang gajinya kecil ya kan. Terus apa sih, pengen tahu aja Ibu, apa sih alasan kalian itu terus memilih FKIP? Kan FKIP otomatis jadi guru kan ya, lebih cenderung sih, memang nggak semua bakalan jadi guru, tapi lebih cenderung FKIP pendidikan matematika jadi guru atau guru les gitu atau guru honorer. Kan kita tidak tahu rezeki ke depannya. Apa sih yang melatar belakangi kalian kalau sudah tahu kecil nih? Apa ya, dari Farhan dulu lah, apa ya jadi motivasi kalian untuk memilih pendidikan, atau karena coba-coba atau salah masuk? Nah, pengen tahu aja Ibu. Karena sudah diungkapkan oleh tadi yang menjawab pertanyaan dari Rehan, Rosidah ya? Bukan. Ragil, Bu. Iya, sudah diungkapkan oleh Ragil. Atau alasan Ragil juga boleh. Kenapa sih memilih FKIP kalau sudah tahu kecil seperti itu? Karena kita kan nggak tahu rezeki ke depan yang terjadi PNS atau enggak gitu. Tersesat di jalan yang benar, Bu. Oh, tersesat di jalan. Berarti benar ya, dugaan Ibu salah pilih. Enggak juga sih, Bu. Kalau itu, Farhan? Memang suka matematika, Bu. Oh. Kenapa nggak memilih murni, matematika murni? Ya, karena ibu saya guru, jadi saya memilih guru, Bu. Walaupun tadi sudah diungkapkan oleh Ragil ya, kalau gajinya kecil. Biasanya kalau orang tuanya guru diiming-imingi sertifikasi, Bu. Oh gitu ya? Enggak Jadi diiming-imingi. walaupun honorer. Gimana, Farhan? Enggak diiming-imingi, Bu. Bahkan orang tua Enggak saya diiming-imingi. waktu itu terkejut juga, Bu, saya milih guru. Oke ya, berarti Ibu sudah dapat beberapa alasan dari Farhan ataupun Ragil. Ada yang lain yang mau mengungkapkan nggak?
Selain dari kelompok Farhan, kenapa bisa pilih matematika, pendidikan matematika? Ya, silakan dari teman-teman yang lain yang ingin mengungkapkan alasannya memilih jurusan pendidikan matematika. Kami persilahkan. Ibu udah lama nggak dengar Mugi. Cobalah Mugi ngomong. Halo, Bu. Halo, dengeran nggak? Dengeran, Gi? Kalau dari alasan memilihnya, karena yang pertama itu memang seperti yang kata Ragil tadi kan, udah disarankan gitu. Terus melihat ke masa yang akan datang, misal sudah hari tuanya gitu, kalau PNS itu kan dapat pensiunan gitu, Bu. Nah, jadi emang harapannya itu emang keterima di PNS-nya gitu, Bu. Amin ya. Kalau ya, tapi kalau yang masalah apakah akan langsung diterima PNS atau tidak, itu kan memang resiko yang perlu diambil gitu. Berarti kita harus berusaha lebih untuk ketika tes PNS-nya gitu. Atau kalau kita tinggal di kota, kan bisa tuh buka bimbel ngajar di bimbel. Buka gitu. usaha ya. Ya. Buka usaha berupa bimbel. PN nih ada jawab di chat. Ada faktor X. Makasih ya Mugi. Faktor X-nya apa? PN. Putri Nadia, ingat Ibu PN ini. Iya Bu, benar. Kalau PN sih faktor X-nya tuh pertama karena waktu SN sama SBM itu ambil jurusan lain tapi tidak masuk. Nah, jadi diarahkan orang tua untuk ngambil matematika juga karena orang tua juga guru dengan harapan kan Ibu PN itu bentar lagi pensiun tepat pas PN lulus nanti kalau tepat waktu. Terus harapan Ibu PN tuh biar PN nanti gantiin beliau walaupun honor dulu katanya. Kok suaranya PN hilang apa? Di tempat Ibu aja. Sudah menjawab dia tadi, Bu. Hilang tuh Ibu, hujan soalnya tempat Ibu nih. Ulang Bu ya. Iya, gimana tadi PN? Kan awalnya PN tuh ngambil jurusan yang lain Bu, tapi di SN sama SBM tuh nggak masuk karena karena Ibu PN juga itu guru matematika, jadi PN diarahin untuk ngambil jurusan matematika Bu, dengan harapan pas PN lulus nanti itu bisa gantiin Ibu ngajar honor. Karena mau pensiun juga. Oh gitu ya. Oke, berarti alasannya PN seperti itu. Kalau Debbie tadi, karena calon menantu idaman, berprofesi guru. Boleh. Ya, mulia sekali ya Ragil ya, cita-cita Debbie. Kalau Tiara, Patrianingsih itu karena udah cita-cita. Wah, cita-citanya Tiara jadi guru SMP. Jadi guru pendidikan matematika atau jadi guru lain? Jadi guru matematika, Bu, karena senang matematika. Jadi udah senang matematika dari SMP? Iya, Bu. Wah, luar biasa ya. Pantesan pintar. Oke, ada lagi yang mau mengungkapkan? Debbie sudah, PN, Tiara, Patrianingsih. Oke. Jadi cukup banyak apa saja alasan-alasannya ya. Bu, ada pertanyaan dari Vera, Bu. Vera. Ibu sendiri alasannya apa, Bu?
Ibu, kalau alasan Ibu memilih ini apa? Mungkin Memilih matematika alasan memilih atau matematika mungkin, Bu. kalau matematika alasan Ibu mungkin sama seperti, sama seperti siapa? Sama seperti Ragil kalau Ibu, tersesat di jalan yang benar. Karena Ibu dulu memilih matematika itu cuma karena bukan karena Ibu suka, bukan karena Ibu pengen jadi guru, bukan karena Ibu dulu melihat matematika Ibu di semua nilai di rapor, mau di UN juga nilai matematika yang tinggi, ya udah Ibu pilih matematika, udah gitu aja. Cari yang gampang. Rosidah ketawanya nggak enak. Ibu, karena dulu tuh niatnya pengen masuk ini ya, mungkin ada teman-teman kalian yang sudah lulus kedinasan. Ibu dulu tuh rencananya pengen masuk di PDN, cita-citanya ya, pengen langsung males untuk ribet, jadi pengen cari sekolah kedinasan. Tapi ternyata takdir berkata lain, ternyata Ibu lulusnya kemarin itu sewaktu Ibu kan asal pilih aja kan waktu itu, karena matematika nilai Ibu tinggi, ya udah Ibu pilih matematika, ternyata lulusnya di matematika, dan ternyata sudah S1 tetap ditekuni, nggak tahu kenapa Ibu menekuni sampai S2, dan ternyata sampai di kerja Ibu berurusan dengan matematika. Mungkin takdir Ibu sudah harus berada di lingkungan matematika. Itu sih ya kalau alasan Ibu. Karena memang sudah tapi semakin dijalani, semakin kesininya tuh memang menyenangkan. Tapi Ibu nggak seperti Tiara ya, yang udah cinta matematika tuh dari SMP tuh enggak. Dulu malah waktu SMP ataupun SMA Ibu malah menghindari matematika. Tapi nggak tahu kenapa malah nilai matematika Ibu yang tinggi. Jadi Ibu berpikir, oh sudah mungkin saya beruntung, saya bakalan laki di matematika. Ya udah Ibu pilih matematika waktu kuliah. Ternyata Ibu alhamdulillah memang beruntung ya. Sampai kerja alhamdulillah karena matematika Ibu bisa sampai di sini dan mengajari kalian. Oke, itu alasan Ibu sih. Kenapa memilih matematika. Semoga apa yang terjadi dengan Ibu, bagi yang tidak suka matematika juga, bagi yang sama seperti Ibu nih, sama seperti Ragil yang tersesat di jalan yang benar ini, yang memilih matematika karena memang bukan dari hati sebenarnya. Semoga sama seperti Ibu nanti beruntung ke depannya di dalam pekerjaannya. Karena Ibu merasa ya Ibu beruntung dengan matematika, Ibu bisa berada di posisi sekarang ini. Siapa yang mau jadi, ada yang mau jadi dosen nggak? Atau semuanya cuma mau jadi guru? Farhan jadi guru aja ya, karena orang tuanya guru jadi mau jadi guru aja. Enggak sih, Bu. Ada juga rencana mau jadi dosen, Bu. Tapi ya ada minder dikit karena nggak terlalu ternyata materi matematika di kuliah ini ternyata luar biasa, Bu. Sudah ketemu analisis real sama analisis kompleks kan? Luar biasa ya? Ternyata luar biasa, Bu. Belum lagi yang lainnya. Sama seperti Ibu dulu juga menemukan, oh ternyata luar biasa. Tapi setelah dijalani pasti bisa. Oke, karena waktunya sudah mulai habis, lanjut lagi Farhan. Terima kasih atas semua jawabannya. Jadi Ibu ada teman setidaknya yang tersesat di jalan yang benar. Ragil, kita satu frekuensi ya. Iya, Bu. Oke, lanjut. Farhan. Baiklah, selanjutnya menjawab pertanyaan dari Tiara Patrianingsih. Yang pertanyaan tadi, izin bertanya, kemarin saya mewawancarai beberapa anak tetangga yang masih sekolah. Ada satu siswa, dia kelas 7 SMP, ternyata hampir 1 bulan mereka tidak belajar, terutama pada mata pelajaran matematika. Guru matematikanya tidak memberi tugas ataupun latihan, artinya siswa tidak mendapatkan haknya untuk belajar. Menurut kalian apa solusi atas masalah ini? Menurut dari kelompok kami tadi, sebentar.
Jawaban dari kelompok kami tadi, menurut kelompok kami untuk pertanyaan dari Tiara tadi, kenapa ada salah satu siswa dari yang kelas 7 SMP tadi tidak mendapatkan pelajaran matematika selama 1 bulan, tidak mendapatkan tugas ataupun soal-soal latihan, menurut kami itu dikarenakan dikarenakan mutu mutu pengajarnya itu tuh masih kurang baik di daerah Tiara tadi menurut kami. Dan solusinya itu menurut kami mutu pengajarnya itu harus ditingkatkan. Nah, terus untuk dalam jangka waktu tertentu itu harus ada evaluasi ya dari kepala sekolah atau dari pihak-pihak guru yang lain lah mungkin kalau menurut kami. Soalnya ya nggak belajar matematika selama 1 bulan itu ya parah juga sih. Bagaimana dari Saudari Tiara, apakah sudah jelas? Jadi apakah siswanya tuh harus ngelapor ke kepala sekolahnya atau cak mana? Atau gimana? Menurut kami, iya, karena itu sudah jadi hak dari si peserta didik dan kewajiban dari sang guru. Oke, makasih. Bu Nafika, lanjut atau kayak gimana, Bu? Sudah sesi kedua sudah, tapi kayaknya saya ada pertanyaan tadi kayaknya. Habis ya Farhan pertanyaannya? Tadi tuh rasanya masih ada, Bu. Dari siapa tadi tuh ya? Yang terakhir tadi tuh Rizka kalau nggak salah. Tapi waktunya udah 12.17, Bu. Rizka tadi nambahin jawaban dari untuk pertanyaan Raisa, bukan nanya. Oh, nambahin ya. Oh, sudah, Bu. Jadi tutup atau kayak gimana, Bu? Tunggu sebentar, kayaknya Bu Weni mungkin mau masuk nih. Jadi tadi Farhan bilang mau buat ini ya, link baru ya. Jadi Iya, Bu, Bu salah Weni salah ngomong, Bu. tanggap. Tadi Bu Weni juga sudah chat saya, Bu. Salah tanggap Bu Weni katanya. Salah saya sih, Bu. Salah ngomong mungkin tadi, Bu. Oke, bentar sambil menunggu kalau Bu Weni-nya masuk, mungkin ada yang mau disampaikan. Jadi Ibu melihat dari tadi sampai sekarang itu peserta yang masuk cuma 53. 53. Sementara kita tuh kalau nggak salah Ibu 60-an nggak? 39 ditambah 24. 63, Bu. 64. Iya, malah. terus kemana mereka nih? Nggak tahu juga, Bu. Untuk yang lain, Bu. Ini 54 nambah. Mungkin gimana mungkin? Mungkin keluar karena sinyal, Bu. Iya ya, banyak nih yang tapi yang terkeluar karena sinyal. Bukan 1-2 orang lagi. Farhan tadi Bu Weni bilangnya gimana? Mau masuk atau
Enggak. Nggak tahu juga Bu ini nggak bilang mau masuk atau enggak. Tapi tadi tuh ya yang salah informasi tadi aja Bu. Oke, sebentar. Oke, Farhan, Bu Weni bilang nggak ada yang mau disampaikan. Ya sudah, tutup. Silakan ditutup dulu. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Tadi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan lagi ya. Iya, Bu. Makasih Bu. Ya, Bu. Iya Bu, makasih Bu.